Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, ini jurusan elektro ya, Mbak? Iya. Salam kenal buat adik-adik ini. Kira saya kuliah lagi ya pagi hari ini. Oke. Perkenalkan saya Rani. Dan ini ada Kak Randi ya. Jadi boleh panggil kita kakak. Kita masih muda sih ya. Hari ini kami dari Cardano Community tepatnya. Jadi kalau mungkin beberapa adik-adik sudah dengar Cardano atau Filecoin, Bitcoin sempat dengar kurang lebih kayak gitu. Tapi kita punya side berbeda ya. Jadi kita nggak akan ngomong tentang kriptonya, tapi kita akan bahas tentang sisi blockchain ya. Jadi teman-teman kalau di sini banyak yang elektro, anak-anak IT, di sini kita provide untuk hal ini. Oke, ini ada beberapa, mungkin kita akan jelasin tentang kita tuh siapa sih sebenarnya, dan dari Cardano Foundation itu ada apa aja, potential growth-nya buat adik-adik, apa aja sih yang bisa dikerjain sih di ekosistem ini. Kalau kita bilangnya ekosistemnya, jadi satu kumpulan ya. Terus next ada project analis, nanti akan dibantu sama Kak Randi, dan nanti ada sesi Q&A juga, saya mau tanya-tanya boleh banget. Terus saya bawain Cardano Women Indonesia. Nanti ada sesi selanjutnya, kontak kita. Oke. Sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Fadli Wijaya. Saya S1-nya di Unisba sebagai akunting, dan S2-nya saya di MBA ITB. Jadi sekolah bisnis ya. Kalau sekarang kelasnya tentang entrepreneurship, saya ambil S2-nya juga tentang entrepreneurship. Gitu. Untuk role saat ini saya Cardano Ambassador Indonesia untuk Meetup Organizer. Jadi kalau di khusus Indonesia sendiri ambassador ada dua, ada Bro Andreas dia di Berlin, dan sama saya di Indonesia ada saya. Terus saya juga founder untuk Cardano Women Indonesia, jadi lebih fokus mungkin di sisi IT atau misalnya di blockchain kan mereka laki-laki ya, jadi kita mau fokus buat teman-teman perempuan untuk berani juga untuk show something gitu ya, bahwa mereka juga bisa berkolaborasi atau bisa berdaya di ekosistem ini. Terus saya juga untuk project manager untuk Cardano Hub Surabaya dan Workshop Jakarta. Dan tahun lalu saya host untuk Cardano Summit 2023 Jakarta. Tahun ini kita juga ada summit, tapi lokasinya udah di Surabaya. Mungkin next di tahun depan, kalau misalnya ada adik-adik yang mau contribute, kita bisa adain Cardano Summitnya di Kota Bandung. Nah, ini saya pandang dulu, Cardano Ambassador itu apa? Kalau misalnya saya sebagai Cardano Ambassador tuh kita nggak akan ngomongin tentang uang, tentang mata uangnya secara kripto gitu kan. Kalau teman-teman pernah dengar Cardano itu mata uangnya EIDA, tapi kita nggak bahas tentang dari sisi itu, kita bahas dari sisi teknologinya, dan apa aja sih yang bisa dikerjain di ekosistem ini tanpa melihat mata uang ya yang berupa kripto atau koin-koinan. Gitu. Ambassador udah tersebar di seluruh dunia, at least ada sekitar 30 orang ambasadornya, mostly banyaknya di Latin Amerika dan di Eropa gitu. Untuk Asia sendiri masih fokusnya develop terbesarnya ada di Vietnam dan Thailand. Oke. Sekarang kurang perkenalan. Jadi nanti, oke, nanti ya. Iya. Ya, nanti kalau dia akan jelasin sendiri. Oke, buat teman-teman, apa sih Cardano itu? Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar Cardano itu sebenarnya layer 1 ya, jadi blockchain. Kalau misalnya maksudnya teman-teman di sini belajar elektronya di hardware, betul nggak sih? Lebih ke hardware ya, bukan software ya. Yes. Jadi kalau di Cardano sendiri teman-teman, jadi kita sebutnya layer 1 ya. Kalau misalnya sekarang ekosistem yang adik-adik lagi kerjain itu namanya Web 2. Kalau di dunia ekosistemnya blockchain itu kita bilangnya ada Web 2 dan Web 3. Kalau Web 2 itu apa? Web 2 itu semuanya sifatnya centralized. Jadi semua data terpusat pada satu database. Misalnya di Google nih ya, kayak kita punya Instagram atau misalnya punya WhatsApp, semua data kan dipegang sama Meta ya.
Jadi semua data kita di-collect oleh Meta dan itu mereka yang pegang semua datanya. Tapi kalau misalnya di Web3 atau di blockchain, data itu dipegang sama user sendiri. Jadi kalau misalnya di blockchain sendiri, teman-teman tuh misalnya bikin satu sistem ya. Jadi karena kita tuh yang namanya smart contract ya. Kalau di ekosistem blockchain itu, jadi kalau misalnya bikin satu sistem semuanya ada automatization, jadi otomatis semuanya. Kalau kayak sekarang misalnya kita harus mau bikin bikin account nih ya di Instagram ya, paling gampang gitu Instagram kita bikin, terus nanti ada verify nih dari Google-nya atau dari nomor handphone, 2FA apa segala macam, itu kan semuanya lewat prosedur. Nah, kalau di blockchain sendiri kita akan skip ada beberapa part ya. Kalau misalnya teman-teman tahu di program language itu ada yang harus diklik-klik berapa kali baru nanti masuk ke database ya. Tapi kalau misalnya di ekosistem blockchain itu nggak ada. Jadi ada banyak prosedur yang di-cut dan itu adalah nge-cut banyak cost ya. Kalau kita sebagai entrepreneur kan percaya kalau misalnya cost itu kan kayak dikurangin gitu ya. Dengan menggunakan sistem blockchain ini kita tahu itu kita nge-cut mungkin mostly hampir 7-80% gitu ya, cost untuk si transmission dari proses awal user daftar sampai terakhir user bisa pakai si aplikasinya, itu kita nge-cut banyak banget, sekitar 7-80% gitu. Terus kalau misalnya teman-teman tahu yang ada Bitcoin ya yang sempat rame, di situ Bitcoin terus turunannya dulu kan Bitcoin itu dia mining ya. Jadi dia mempergunakan listrik yang cukup banyak karena mereka punya banyak alat yang cukup memakan banyak listrik. Akhirnya dari itu generasi pertamanya. Untuk generasi keduanya itu ada Ethereum. Jadi Ethereum ini turunannya dia punya sistem yang berbeda, proof of stake ya. Kalau turun lagi ke Cardano. Jadi Cardano ini adalah generasi ketiga dari blockchain yang sudah ada dari tetuanya terlebih dahulu. Di situ muncullah Cardano. Kalau Cardano sendiri dia punya sama proof of stake juga, tapi dia punya sistem yang jauh lebih simpel dan kita bisa bilang kalau itu kita less energi ya. Jadi kita nggak menggunakan banyak listrik kayak di ekosistem kayak yang punya Bitcoin. Jadi kita nggak main gitu. Kalau misalnya di sini, jadi Cardano ini dia punya ekosistem yang agak berbeda teman-teman. Jadi kenapa saya bilang berbeda? Karena mostly di sini tuh banyak akademisi ya. Jadi akademisi, ada researcher, banyak banget peneliti yang ada di sini yang bikin dia agak berbeda. Mungkin kalau misalnya di ekosistem lain mereka banyak mainnya. Yang muncul adalah token NFT yang banyak gitu. Kalau di Cardano kita fokus untuk build di apps ya, atau decentralized application. Kalau misalnya kita pakai sekarang itu namanya centralized. Kalau decentralized yang tadi udah pakai sistem blockchain. Jadi kita fokusnya untuk supply chain, untuk manajemen, finance, healthcare, dan manufaktur. Jadi udah ada beberapa yang mungkin di luar. Kalau untuk Indonesia sendiri saya belum tahu dan saya rasa belum ada yang murni ya pakai gitu. Jadi ada beberapa aja project yang sudah pakai blockchain, cuman mereka nggak 100%. Nah, Cardano itu yang tadi sempat saya ceritain nih. Kalau misalnya Cardano itu punya akses yang yaitu memotong jalur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari teman-teman bisa lihat di sini tuh dia fokusnya siapa aja. Jadi kalau misalnya kayak di ekosistem Web2 nih ya, untuk proses validasi data itu harus misalnya IT developernya. Jadi yang akan ngasih approval gitu. Approval untuk masuk nih datanya si A gitu kan. Kalau di Cardano sendiri atau di blockchain itu enggak. Jadi kita cut. Jadi ketika kita ngisi data atau kita mau bikin paling gampang itu ngisi wallet ya. Jadi wallet itu kayak dompet digital, kayak isi OVO ya teman-teman. Kalau kalian mau isi OVO kan harus verify KTP muka dulu gitu kan, harus pegang KTP, harus ada beberapa prosedur KYC yang harus dikerjain. Nah kalau di ekosistemnya blockchain sendiri itu ada beberapa part yang dihilangin. Jadi data kita nih, data pribadi kita tuh kita cuma dapat kode unik.
Jadi setiap transaksi, setiap wallet yang kita punya itu nggak pakai nomor handphone, tapi pakai kode unik. Dan kode unik itu satu-satunya di dunia, dan nggak bisa dipakai di ekosistem lain, cuman bisa pakai di ekosistem itu aja. Dan mereka nggak bisa yang punya kalian doang gitu. Jadi kita kalau misalnya mau bikin wallet kayak gitu, kita akan harus simpen sendiri, ada 15 kata secara acak yang akan harus kita simpen. Jadi kita simpen sendiri, terus udah gitu disimpan, sistem nggak bisa tahu gitu. In case ternyata kalian hilang sekalipun handphonenya gitu kan, kalian bisa tarik lagi di handphone lain selama kalian masih punya si kode unik yang tadi yang mereka udah kasih pada saat kita daftar gitu. Jadi nggak ada data kita sebenarnya nggak tersebar ya. Kalau saya bisa bilang di sini tuh semuanya tuh transparan ya. Jadi semua transaksi yang kita lakukan itu semuanya literally beneran transparan. Jadi kalau ketika misalnya saya harus kirim dana nih ke Kak Randi gitu ya, kalian bisa cek sama kalian punya ID-nya. Itu berfungsi untuk apa? Kalau kita saya sebagai accounting kan kalau ngaudit gampang ya. Jadi kalau misalnya data, saya waktu itu pernah punya satu kasus, ada satu transaksi project, mereka itu database-nya muncul di situ tuh ada semuanya, angkanya tuh panjang-panjang. Jadi ada berapa ya? Sekitar 24 karakter dan unik ya. Jadi nggak bisa dihafalin gitu, nggak kayak nomor rekening gitu. Akhirnya di situ ada namanya kayak scan ya. Jadi Cardano scan punya ini, kita tinggal copy address-nya, saya akan tahu semua transaksinya gitu. Pada saat saya melakukan auditnya waktu itu, saya menemukan bahwa ternyata aliran dana yang diterima dari foundation ke project itu tuh ada yang dibelokin dulu. Jadi dimasukin dulu ke wallet lain, terus in case nanti dia balikin lagi gitu. Nah kalau misalnya kita di bank mungkin bisa kelihatan juga, tapi kita bisa tahu si orang ini ketika dia mau masukin datanya masukin uangnya ke ekosistemnya yang Cardano yang lain, itu tuh kita tahu dia dapat uang berapa. Kalau kita misalnya uang, misalnya kita dikirim ke bank gitu ya, bank BRI misalnya, pada saat kita udah kirim, kita kan nggak tahu nih ketika itu ditransfer ke rekening lain, kita nggak bisa cek rekening lainnya kecuali rekening yang kita punya aksesnya. Kalau di Cardano enggak, jadi kita bisa klik juga, saya bisa tahu gitu. Dia dapat stake-nya berapa, bunga yang didapat ya, istilahnya dapat reward-nya berapa, itu sih kita bisa tahu. Itu meskipun agak keriting sih angkanya ya gitu kan, karena mata uangnya beda. Tapi di situ saya kalau misalnya sebagai kita bisa bilang saya praktisi keuangan, jadi saya bisa lihat gitu. Kalau misalnya saya mau ngaudit sesuatu, kalau di ekosistem blockchain itu bisa kebaca literally semuanya gitu. Mau mereka nyeleweng sedikit pun, sampai yang foundation punya kan dia akan kirim ke kita dengan wallet yang sama, biasanya setiap periode. Itu saya tahu dia kirimnya ke berapa ratus wallet dalam waktu yang sama. Dan satu lagi, kalau misalnya kita mau kirim uang dalam jumlah besar, misalnya di atas 100 juta, di bank kan kita harus tunggu ya biasanya kalau kita kasih uang. Atau nggak kita mau kirim ke luar negeri nih, nah itu tuh kita harus tunggu waktu clearing di jam 9 sampai jam 12 siang. Tapi kalau misalnya di ekosistem blockchain itu kita bisa hitungannya detik ya. Jadi less dan kurang dari 5 menit itu kita udah bisa transaksinya berubah gitu, bisa pindah dananya. Nah begitu. Terus nah ini apa aja yang dikerjain di ekosistem ini gitu. Dia ada review, saya tadi bilang ada research ya teman-teman. Terus dia udah ada skala untuk optimisasi gitu kan. Terus udah gitu eksekusinya kayak gimana, competitive capability. Sebenarnya ini kalau harus sesi khusus sih sebenarnya. Dan kalau kita di ekosistem blockchain ini, kita tuh bisa ngasih tahu kalau kita tuh harusnya do it your own research. Jadi nggak bisa, kalau sekarang saya percaya ya adik-adik sekarang tuh beda waktu mungkin zaman saya atau zaman kakak-kakak sebelumnya gitu kan, semuanya harus dikasih dosennya ya sama ibu gitu kan, misalnya dikasih informasi. Tapi kalau misalnya dengan kecepatan teknologi saat ini, kita dipacu untuk mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus baca sendiri, belajar sendiri gitu kan. Seperti apa tagline-nya, kampus merdeka gitu ya. Jadi di situ saya bisa
Kalau misalnya background sendiri kan saya sama Karani itu kita bukan background IT ya. Kalau misalnya sebenarnya bahasa yang ada di ekosistemnya Cardano ini benar-benar kompleks ya. Jadi karena mungkin peneliti yang ngerjainnya ya, kata-katanya juga cukup rumit. Jadi tapi kita belajar sendiri gitu untuk memahami apa aja sih yang bisa dikerjain. Nah, ini goals-nya, kenapa sih saya hadir di sini gitu ya? Cardano itu punya spirit buat memperdayakan siapapun yang mau berkolaborasi, siapa aja yang mau punya karya, siapa aja yang punya kepercayaan diri, buat kayak aku mau deh bikin di apps gitu ya. Aku mungkin ya misalnya kalau misalnya sekarang ya kita masih mungkin ekosistem di Indonesia masih bikin kita bingung gitu ya, ketika kita mau bikin aplikasi caranya gimana gitu ya. Cardano itu punya provide ya, jadi kita punya satu misi biar semua dunia itu terblockchain kan gitu ya. Jadi kenapa? Biar semuanya transparan gitu. Karena di ekosistem yang blockchain ini ada satu highlight ya, ketika kenapa saya mau terjun di ekosistem ini. Pertama kali adalah ketika ekosistem ini berjalan dengan benar dan sesuai dengan apa yang mereka buat, itu nggak akan ada si orang yang kelaparan. Saya bisa make sure itu. Kenapa? Karena cost-nya banyak dipotong banyak ya, cost yang nggak perlu tuh dipotong. Akhirnya alokasi dana yang sebenarnya banyak ini bisa kita alokasikan untuk memperdayakan SDM-nya gitu. Jadi buat kita belajar lagi gitu kan, buat kita bisa bikin ekosistem lebih sehat lagi gitu kan, mungkin naikin working hour salary atau kayak gimana gitu ya. Fokus areanya adalah operation ya. Secara mungkin kalau teman-teman tahu, jadi kalau di ekosistem blockchain itu kayak kita bikin negara. Jadi negara itu akan mengatur keuangannya sendiri, punya siklus keuangan sendiri, punya governance sendiri. Dan kebetulan ini sekarang ini dia nanti dia jadi host untuk Constitution Workshop. Kemarin kayak sempat ada linknya yang sempat di-share ke adik-adik. Nah itu kita akan bahas Cardano dari sisi governance-nya. Jadi government-nya tuh Cardano tuh mau bikin kayak gimana sih undang-undangnya. Kayak kita di negara ya, di Indonesia juga gitu. Kita tahu harus tetap ada yang mengatur. Nah terus sama education itu yang kita lakukan hari ini. Kita kasih tahu apa aja sih yang ada di Cardano. Terus adoption-nya adalah itu dibalikin ke adik-adik. Jadi adik-adik itu adalah fase yang kita memfasilitasi, kita sebagai edukator. Jadi nanti adik-adik punya ideation apa, kita bisa mengadopsi dan kita collapse untuk masuk ke dalam ekosistemnya. Ini infrastruktur bisnisnya, dia technical agreement. Jadi kalau misalnya di sini Cardano itu punya program language sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Python, ada HTML atau Rust dan lain-lain, Cardano punya sendiri. Tapi yang paling mendekati itu mirip Rust ya. Jadi dia kalau di Cardano itu namanya Haskell sama Plutus. Jadi kalau misalnya untuk connect ke Web2-nya, tetap semuanya based in Web2 kerjain, nanti connectin pakai API untuk ke blockchain. Industri engagement, karena targetnya memang industri juga gitu ya, biar semua orang pakai gitu. Mungkin ada beberapa kalau di Swiss ini biasanya di Swiss, jadi di Swiss sendiri ada hotel Cardano ya, jadi mereka pakai sistem supply chain manajemennya udah pakai semua blockchain-nya Cardano punya. Terus di sini strategi kolaborasi, Cardano terbuka dengan banyak aktivis ya, jadi mau dari entrepreneur, mau profesional, mau kampus ataupun antusias dalam background apapun, saya bisa klaim gitu ya, kalau misalnya di ekosistemnya blockchain itu bukan anak IT doang yang bisa, bukan anak ekonomi doang, anak hukum atau apapun jurusannya, selama dia masih bisa pakai listrik yang dicolokin gitu ya, atau internet base, semuanya masih bisa collab di sini, di kolam ini. Kalau Cardano Summit itu adalah annual event, jadi setiap tahun kita akan ngadain secara serentak dalam 1 minggu yang sama di seluruh dunia. Kalau tahun ini tuh main stage-nya di Dubai dan di negara lain itu akan dibuat juga. Jadi di Afrika bikin, di Amerika bikin, di Eropa dan di Indonesia kita bikin juga.
tahun ini kita bikinnya di Surabaya. Kalau tahun lalu di Jakarta, jadi 2 tahun berturut-turut Jakarta, dan tahun ini kita pindah ke Surabaya. Nah, ini aktivitas kita adik-adik. Jadi kita udah punya 4 integrated city. Jadi termasuk Indonesia ya, termasuk termasuk Jakarta, Surabaya, Bali, dan Bandung. Terus kita udah punya ada 180 member lah. Terus ini ada proposal, nanti yang proposal ini akan dijelasin sama Kak Randi. Terus di situ ada event-event, kita selalu ngadain event 1 bulan sekali minimal. Biasanya offline-nya di Jakarta dan Surabaya. Kalau Bandung ini pertama kali ya kita datang buat datang ke kampus. Kita pernah ke Tasik juga. Sebelum saya ganti ke Kak Randi, mungkin ada adik-adik yang mau tanya dulu. Atau yang udah pernah main atau pernah denger deh gitu. Ada yang pernah? Belum. Oke. Ini disclaimer ya, saya sama Kak Randi tuh kita nggak beli koin. Jadi kita nggak pernah beli koin yang Cardano, kita nggak pernah beli koin bentuk lain. Kenapa? Karena kita mau fokus untuk build ekosistemnya sebenarnya. Jadi nggak pernah beli, nggak tradingan kayak itu yang kemarin pada tangkep ya. Jadi kita fokus di situ. Ada yang mau tanya mungkin? Kalau maksimal. Oke, belum ada. Oke, selamat pagi. Kenalin, nama saya Randi. Saya kebetulan kakak kelasnya Fani. Ya skip ya, about ini-nya nanti aja, nggak apa-apa. Nanti kita kenalan lebih dalam lagi. Cuman sekarang sesinya untuk show me the money lah, gitu ya. Kalian kan di sini mata kuliahnya kewirausahaan ya, bener ya? Iya. Udah belajar sampai mana sih? Baru belajar. Iya. Oh, ada yang udah pernah jualan, mungkin dagang atau bantu orang tuanya? Ada. Oke, nice. Ada yang udah mulai mikirin nggak nanti lulus bakal kerja di mana? Belum. Belum ya? Oke. Kalau waktu zaman saya 2009 ya, tahun 2009 tuh waktu kuliah, anak-anak tuh udah pada mulai banyak kerja sampingan biasanya. Kalau sekarang kayaknya lebih santai ya, tapi nanti begitu lulus langsung dapat kerjaan dan biasanya lebih ngebut daripada yang dulu. Generasi yang sekarang kayak gitu beda ya. Nah, di sini saya mau jelasin mengenai Project Catalyst ya. Project Catalyst itu sebetulnya kayak pendanaan digital lah. Kalau teman-teman bisa buka LinkedIn, sekarang kan ada kayak DBS Foundation, terus atau enggak dari UK Embassy gitu kan, dia buka pendanaan. Jadi mereka biasanya terbuka buat umum, terutama untuk mahasiswa. Terus itu juga ditujukan untuk mereka yang punya ide, gagasan. Terserah nih mau sampai tahap mana kalian buatnya, misalkan punya ide terus punya bikin produk service atau enggak produk ya, bebas banget kalian mau bikin apa di sana. Cuman yang harus dipelajari adalah pada saat kalian membuat proposal nantinya, nah itulah yang akan kita coba ajarin gitu kan. Sebetulnya mirip-mirip ya, semua grants kan sebetulnya ada grants atau ada juga funding sebutannya ya istilahnya. Udah pernah dengar belum? Pendanaan dari mana gitu atau enggak ada program dari gudang garam atau apa gitu kan? Ya biasanya ada ya. Belum pernah? Udah. Jadi gini, kalau dari Cardano sendiri kalian udah ngerti belum intisarinya apa? Yang tadi dijelasin sama Fani. Mengenai apa sih Cardano tuh? Ada yang tahu? Blockchain ya, blockchain, mundur lagi, blockchain. Itu positioning Cardano-nya. Ya, jadi kalau blockchain itu distributed ledger. That's it. Dah, kalau ada yang nanya, jadi semua orang kalau tiba-tiba ditanya tahu blockchain nggak, tahu apa itu distributed ledger, pembukuan yang didistribusikan secara decentralized, desentral. Ya. Kalau kita hidup di negara Indonesia ini kan sebutannya centralized. Ya. Semua yang ada negaranya itu centralized. Yang
kan pernah ada sebutannya istilah zaman dulu tuh masyarakat madani, ya pernah dengar? Nah ini adalah suatu fase yang mirip dengan itu blockchain. Era blockchain ini nggak bisa kita hindari lagi gitu. Kenapa? Karena suka nggak suka, yang namanya teknologi itu kan bukan menguntungkan buat orang kaya gitu kan, tapi harus menguntungkan buat seluruh kalangan masyarakat gitu. Nah itu baru kita kasih tahu itu teknologi gitu kan. Nah dari sini kalian harus ngerti Cardano itu financial operating system. Ya, that's it. Ambilnya simpel aja ya, sederhana dulu. Kenapa? Karena yang tadi dibilang sama Fani kan, ini bahasanya teknis semua. Sebetulnya kalian ini anak teknik kan. Nah, tapi kan bahasanya itu kan macam-macam ya. Bahasa pemrogramannya, machine learning-nya gitu kan, AI, apply teknologinya apa yang dipakai di sini gitu kan. Kita harus tahu dulu dari kalian interestnya masing-masing ke arah mana. Ya, baru bisa merasakan benefit dari ekosistem Cardano. Kita base-nya volunteer, dan yang namanya decentralized itu nggak ada middleman, cut semuanya. Otomatis pemerintahan harapannya akan jadi bersih gitu kan. Cuman siap nggak siap, suka nggak suka, itu gimana orang-orang lagi ya, kembali lagi sama orang. Dan prinsip dari blockchain sendiri sebetulnya dia minimize kejahatan. Orang nggak bisa berbuat jahat. Jadi saya nggak perlu percaya sama kamu, tapi saya udah tahu bahwa urusan saya sama kamu itu beres. Dalam bentuk uang, dalam bentuk aset, dalam bentuk informasi, itu semua beres. Kenapa bisa kayak gitu? Karena datanya kita pegang sendiri. Ya, saya kasih contoh, misalkan bayangkan di sebuah rumah sakit ya, kalian pegang data rekam medisnya ya, pegang sendiri. Bukan asuransi yang pegang. Apa jadinya? Kalian pegang sendiri, kalian lebih tahu sendiri. Malah orang asuransi harus nanya dulu sama kita. Karena itu yang kita pegang, otomatis semua asuransi yang skalanya kecil dan kita nggak tahu mereka alirin dananya kemana gitu kan. Nah ini nggak bisa main-main lagi, habis yang kayak gitu. Ini lagi coba ditembusin di Jakarta sama salah satu token lain ya, ekosistem lain. Sebetulnya banyak banget ya progres di Indonesia ini, cuman dari pemerintah lokalnya, terutama kalau di Bandung kemarin dengan Komisi Dagang Indonesia Kadin, udah ada sebuah workshop juga, dan di sana didorong supaya semua builder atau startup dari Web3 ini supaya mulai trial and error bikin gitu. Ayo bikin gitu kan. Ada konsep baru yang namanya Smart City untuk Bandung ini ya. Smart City. Mungkin masih cukup jauh jalannya, tapi ya apa boleh buat ya. Memang harus sudah dimulai. Teman-teman ada yang pernah main airdrop nggak? Airdrop? Enggak ya? Airdrop tuh jadi istilahnya kalau Cardano atau token-token lain, koin lain masuk ke sebuah negara, dia akan lakukan airdrop. Jatuhin tokennya dari langit lah istilahnya ya, ceritanya begitu kan. Kita pakai bahasa yang sederhana ya, jatuhin, distribusin uangnya gitu kan. Nanti mereka mulai build project-project mereka dari luar, apa yang bisa dipakai di negara itu. Itu sebutannya airdrop. Tapi itu jangan sekali-kali ya kalian coba asal-asalan gitu. Oh ini airdrop ini bisa dapat misalkan bulanannya sampai 20 juta sebulan gitu. Memang ada gitu, tapi nggak setiap bulan juga gitu kan ya. Bisa-bisa itu jatuhnya malah ke judi gitu kan, karena kita nggak tahu kita dapat uang dari mana. Nah itu yang harus diteliti dulu. Nah, kita juga akan bahas mengenai airdrop di Cardano. Nah sebetulnya ada sejauh apa sih partisipasi dari kita sebagai komunitas, sebagai user, sebagai orang apa ya istilahnya masih general gitu ya, umum gitu kan, bisa partisipasi sejauh apa sama ekosistem Cardano ini yang kayaknya kompleks banget gitu kan ya. Terus dia jauh, orangnya juga nggak tahu di mana, perusahaannya nggak kelihatan gitu kan ya. Kita sebetulnya mulai masuk tuh dari roles-nya ini ya, reviewer. Jadi ada salah satu bentuk partisipasi di blockchain untuk orang-orang yang mau masuk ke ekosistem blockchain tuh nggak selalu beli tokennya, nggak selalu beli koinnya. Ya, kenapa kita harus beli mata uang Singapura tiba-tiba kalau kita nggak tahu ada apa benefitnya?
benar nggak? Ya. Jadi kalau kita nggak mau beli, gimana partisipasi? Istilahnya kan banyak yang kerja ke Singapura, benar nggak? Nah sama kayak gitu, keadaannya juga kayak gitu konsepnya. Gimana caranya kita bisa menikmati benefit dari keadaan ekosistem? Ya caranya ya dengan bekerja bareng sama mereka gitu kan. Dan ini semua terbuka buat semua orang bisa gitu, bisa masuk. Tahap yang pertama itu kan ini sebetulnya kalian bisa mulai join nanti sama kita as volunteer, karena saya juga volunteer ya. Saya dapat rewardnya dari Cardano Foundation-nya langsung, dan kalian juga akan begitu sama gitu kan. Jadi nggak ada saya middleman-nya, saya bosnya bukan gitu. Sama semua karena ini decentralized, semuanya sama. And then next. Nah ini ya Project Catalyst. Dari sini ya. Project Catalyst itu pendanaan global. Jadi mereka punya sebuah treasury, terus mereka cairkan. Dan tujuannya untuk bikin project sebanyak mungkin, tapi diserahkan sama komunitas. Ya. Daripada kita melakukan pengadaan, misalkan satu kelas ini ikutan semua nih pengadaannya, ada pengadaan alat-alat kebersihan deh, gitu. Atau mesin industri ya, A, B, C gitu kan. Tiba-tiba ada nih yang masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Tapi pemilihan pemenangnya di bawah meja, ya. Di belakang ruangan pemilihan pemenangnya. Buat apa? Benar nggak? Punya dana misalkan 50 juta EDA gitu ya, tapi sampai turun ke bawahnya nggak segitu. Buat apa? Istilahnya kalau misalkan pengadaan di yang kita tahu ya, yang sejauh ini kita tahu, kita lihat dari 100% datang masuk ke sebuah organisasi potong 50% ya, terus nanti potong lagi, udah ke bawah potong lagi 50% gitu kan, terus saya potong, akhirnya nggak jadi apa-apa kan. Nah kalau di ekosistemnya blockchain tuh harapannya pasti lebih sehat ya, lebih transparan, yang kayak tadi kita bisa lihat seluruh aliran dana itu kemana. Istilahnya kalau kita masuk ke sebuah bank, dia lemparin reksadana misalkan BNP Paribas gitu. Kita nggak tahu itu masuk kemana, Paribas itu kemana gitu, mereka apain tuh uangnya, nggak tahu, langsung jadi indeks aja. Jadi indeks yang istilahnya kalau ada paus gitu kan, sekali jadi beli atau mengganggu aset yang berkenaan dengan itu, goyang ya. Kita nggak ada kontrol terhadap sistem itu, harusnya punya orang teknik mesin juga bikin mesin dari kecil kan. Kenapa semua pekerjaan nggak bisa dikontrol gitu kan? Harusnya bisa kan, semua bisa gitu, ada kesadaran diri gitu untuk pegang semuanya itu teknologi itu kan. Oke, ya itulah Project Catalyst. Oke, next. Sejauh ini Project Catalyst udah sampai ke periode yang ke-12, baru ke-12. Dari 1 sampai 12, waktu tempuhnya sekitar 3 tahun, 4 tahun ya. 4 tahun. Berarti dalam 1 tahun ada 3 sampai 4 kali periode. Jadi teman-teman bisa ikut 3 sampai 4 kali. Misalkan buat teman-teman yang udah kerja bulanan gitu, berarti kalian punya gaji ke 13, 14, 15, 16. Lumayan ya. Nah itu konsepnya kayak gitu. Awalnya saya masuk ke ekosistem ini pun dikira kayak gitu dulu gitu kan. Oke. And then di sini ada statusnya number of funded tadi 12, terus ada proposal yang masuknya baru sedikit nih, 1891 proposal funded ya. Yang komplit baru 930. Jadi chance buat teman-teman di Indo khususnya masih banyak. Kenapa? Karena di Asia Tenggara juga yang aktif tuh cuman Vietnam, Jepang, and then Asia Tenggara itu sih kayaknya. Jepang udah Asia Tenggara. Singapura juga masih minim partisipasinya. And then apa lagi? Ya, baru sedikit. Tapi semuanya impactful gitu, berdampak. Terus ini tetap podcast, jadi ada sistem votingnya juga nanti setiap proposal, misalkan dari kamu siapa namanya? Siapa? San.
Sania misalkan masukin proposal mewakili kelas ini ya, dan semua tuh boleh ngevote yes buat dia gitu kan, kelihatan total vote guys ya gitu. Oke. Next. Gimana caranya partisipasi? Dari tadi ya ditungguin ini panjang lebar ini, kayaknya muter-muter kan. Sampai ke proposal, voting, sama menjadi community reviewer. Pernah nge-review sebuah buku, artikel, makalah, jurnal, tesis. Nah ini sama. Kita jadi reviewer, dapat insentif, gitu kan. Oke deh gini. Boleh pilih mau bahas yang mana dulu? Yang proposal, voting, atau yang reviewer dulu? Proposal. Oke, proposal dulu. Jadi proposal yang ada di Project Catalyst ini ada 5 kategorinya. Yang pertama ada open ecosystem, developer ecosystem, ada bikin konsep aja, terus bikin solusi aja atau MVP, prototype ya kalau orang pemerintahan bilang. Yang terakhir ada produk. Nah ini jalurnya. Kira-kira kalian bakal bisa masuk yang mana nih? Coba dilihat dulu. Kalau karena open biasanya itu bikin sebuah komunitas, misalkan student club ya, student club bikin, terus kerjanya kayak ngajarin kayak gini lagi gitu ke teman-temannya, minta pendanaan, itu maksimal di 100.000 EIDA. 100.000 EIDA itu berapa? Kalian bisa lihat sebetulnya di internet ya, tapi sebetulnya rate-nya kemarin sempat stabil di 10.000 rupiah, 10.000 rupiah ya, sampai 12.000 ya, 12.000, target di $1 15.800. Sekarang lagi mengalami penurunan di harga 5.800, jadi sekitar 1 M ya. 1 M kalau harapannya dia ada di harga stabil ya, 1 M. Untuk target window penyelesaian projectnya adalah 6 bulan minimal untuk setiap kategori yang ada di sini. Nah, kira-kira dari jurusan kalian ini adilnya bakal masuk ke kategori apa sih? Konsep kah? Produk kah? Karena tendensi dari yang udah-udah ya, setiap kita ngajar di kelas tuh mahasiswa selalu mikirnya end to end gitu. Mulai dari awal harus jadi suatu produk, tapi nggak dulu di sini. Jadi konsep aja bisa, jadi sebuah solusi aja bisa, dan itu udah dihargai. Nah, dan untuk masuk ke kategorinya produk, MVP, konsep, pasti butuh pembelajaran bahasa teknisnya, programming language-nya, Pascal, ya, harus belajar dari Rust, dikembangin lagi gitu kan. Nah, yang paling simpel deh, ada yang udah bisa bahasa IT-nya di sini? Enggak kan? Ya berarti dari hardware ya mainnya ya. Gimana? Hardware sama software. Softwarenya sampai sejauh mana? Oke, berarti bisa masuk sejauh kategori konsep sama MVP. Kalau produk biasanya kita gabungin sama orang-orang marketing nanti. Nah, kalau udah ada deal di situ, kalian bisa mulai lihat nanti contohnya, kita kasih link, kita sebarin. Nanti mulai due diligence sendiri, research dulu sampai mana. Untuk proses pembuatan proposalnya nanti kita dampingi satu persatu. Kalau kita jelasin secara general ini, nanti pandangannya jadi pragmatis, nggak jelas gitu. And then, tapi ini kita kasih lihat dulu opportunity-nya ya, untuk bikin proposal tuh, Hadana Open nih, dia sampai 1 M ya. Terus dia developer ekosistemnya ini khusus developer. Dia di 2 M ya berarti. Dan seterusnya ya, ini ada 5 M, ini 3, dan ini 1 M juga. Cuman kalau ternyata dalam target window-nya dia 6 bulan, kalian udah beres 3 bulan, ya udah kerjaan kalian beres gitu. Nah, dan ini tuh berarti setahun 3 sampai 4 kali ya. Jadi kalian bisa mulai bikin dari Januari, Februari, Maret, April, Mei udah bikin lagi. Jadi kalau ini ngalir terus,
bisa sampai sekitar 4 M ya setahun. Padahal yang kerjanya kita batasi itu satu proposal 5 orang. Ya tinggal dikalkulasi aja sendiri ya. Nah, ini dari proposal. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Belum ya? Ada? Ya, silakan. Ini sebenarnya dari proposal ini keterlibatan komunitas dalam proses pemilihan proposal itu bagaimana? Voting gitu ya. Setelah ini berarti setelah kita submit proposal dengan ada time frame-nya sendiri, kita kejar deadline-nya, udah siap semua resource-nya, inputnya apa, outputnya gimana, outcome-nya gimana, yaitu bisnis prosesnya nanti ada. Baru itu kita review dulu. Yang reviewnya semua orang global dari seluruh dunia yang punya akunnya, and then terakhir baru di voting. Jadi di filter sendiri, dinilai sendiri, dan akhirnya di voting sendiri. Enak nggak? Ini submission, review, voting result, and then on board. Bayangkan misalkan Indonesia ini udah jadi satu ya di Cardano ecosystem. Setiap ada proposal yang bagus di voting oleh orang Indonesia sendiri, menang nggak? Pasti menang. Dan ini dilakukan persis oleh Vietnam. Vietnam sekali ngadain kelas tuh bisa 300-an ya, 100 sampai 300 orang ngumpul hanya dengan kayak yang seminggu sekali gitu ngumpul ngumpul mereka. Makanya total vote cast-nya mereka tuh, oh ya voting ini pun yang tadi ditanya sama Mas ya, voting tuh sebetulnya di sini kita punya uang di wallet, tapi nggak kita bayarin. Jadi kayak cuma di foto aja, kasihin, itu jadi total voting power sebutannya. Pakai uang nggak jadinya di sini kerjanya, nggak volunteer. Nah ini untuk yang submit proposal ya. Nanti untuk contoh lebih detailnya ada di cardano.idscale, bisa lihat nanti ya. Kewirausahaannya ini dari mana ya? Tentu ini kita mengusahakan ide gagasan kita masuk ke sebuah pendanaan yang terbuka untuk umum, ada sepanjang tahun, enggak yang time frame aja dari sebuah foundation apa enggak, terus jalan. Oke, next. Ya. Nah ini salah satu contoh proposal yang sudah funded, namanya Cardano Hub Surabaya dan Cardano Workshop Jakarta. Project manajernya ya tentu ada Fanny dan saya sebagai community manajernya. Kerjaan kita di sini ambil Cardano Open yang tadi, Cardano Open Ecosystem. Kita nggak minta budget maksimum di 100.000 ETH, kita cuma minta di 45.000 ya, 45.000 ETH. Pada saat pembuatan proposal kita minta di budget di harga dia masih di Rp4.500. Pada saat ini funding kita likuidasi di harga 12.000-an, 11.600 kayaknya. Berarti kan hampir 3 kali lipat ya. Nah ya tentunya itu sangat besar ya, walaupun nggak maksimum budget ya, karena targetnya udah tahu berapa rupiah gitu kan, tiba-tiba ngelodak 3 kalinya, belum juga dijalanin, udah naik duluan. Nah, cuman tendensi dari setiap periode ini dia setiap kali dia udah dibagiin uang pertamanya gitu, funding distribusi pertamanya itu pasti harganya naik. Terserah dia mau dibanting turun ke harga berapapun, tapi pada saat kita bikin proposal tuh pasti lagi merah-merah terus. Begitu kita udah submit, udah di review, di voting, menang, begitu dibagiin itu naik harganya. Terserah mau berapa persennya, terserah gitu kan ya. Mau dia ada harga di berapa pun terserah, tapi dia pasti dikasih naik biasanya. Nah, itu sebuah keuntungan ya, keuntungan ekosistem Cardano sendiri yang mungkin nggak ada di tempat lain. And then tugas kita apa sih sebetulnya di funded project ini? Ngajarin gini, walaupun masanya sudah habis, tapi tetap kita masih ngajarin juga. Kenapa?
karena berguna, mendatangkan proyek-proyek baru lagi masuk ke ekosistem mewakili warga Indonesia gitu. Tujuannya itu memunculkan karya anak bangsa di Indonesia itu, intinya di situ. Jangan mau kalah gitu kan sama Vietnam, Filipina gitu kan. And then fun reviewer, membahas mengenai reviewer ya. Reviewer tuh step paling mudah untuk teman-teman bisa ikuti. Jadi kalian cukup bikin akun IDScale ya, cardano.idscale, nanti kalian bikin akun di situ, masukin walletnya sendiri. Walletnya harus wallet Cardano ecosystem juga. Terus udah gitu, kalian mulai dikasih alokasi untuk ngerjain review berapa proposal dari satu periode itu. 30 biasanya level 0 tuh. Ada 3 level, level 0, 1, 2. Ya, level 0 tuh kalian bakal nge-review 30 proposal. Yang dikasih waktu pengerjaannya paling 10 hari atau kurang lah. 30 proposal di review. Cuman singkat banget sih sebetulnya nge-reviewnya, kayak ngisi 3 section gitu. Impact, visibility, sama value for money. Pernah dengar istilah impact, visibility, value for money? Belum? Tapi tahu? Impact ya dampak ya. Bikin project yang berdampak, kalau kata FIRE gitu kan, yang berdampak gitu ya. Visibility itu kan kelayakan studi ya, studi kelayakannya secara akademis gimana. Terus value for money, jadi value yang dikeluarkan ini dia merepresentasikan nilai uang yang dikeluarkan gak sih gitu kan. Pekerjaannya itu ada value-nya sih, gimana sih, bisa dihitung nggak? Dengan kalian punya nanti project timeline sendiri ya kalau submit proposal. Nah, dari ketiga aspek ini, impact, visibility, value for money, pada saat kalian melakukan review di Project Catalyst, ini sebetulnya di semua grants, di semua funding yang ada yang kalian bisa cari, bentukannya pasti mirip sama ini. Jadi kan kalau kalian mengajukan pendanaan nih ke foundation, misalkan di DBS gitu, bank atau apapun ya, itu pasti formatnya tuh mirip-mirip semua. Makanya belajar ini pasti bisa masuk ke yang lain juga sebenarnya. Jadi kita juga mulai maju ya dengan tim alumni di ITB, anak-anak alumni ya udah pada punya keluarga gitu, tapi masih pada maju gitu ke pendanaan gini tuh terus gitu. Kenapa? Karena kita benar-benar bisa gerak sendiri, remote work lah ya, apa WFH ya, WFA gitu kan ya. Nah istilahnya sebetulnya dari situ gitu, bukannya kerja sama orang tapi WFA gitu kan, yaitu penghematan di kantor ya, di luar kerjanya gitu kan. Nah dari situ kalian tahu nih level 0, 30 proposal, balik lagi ya, 30 proposal kalian dapat reward tuh sekitar 750 EDA. Level 1 4000, level 2 nya 1500. Kenapa lebih kecil? Karena tugasnya nggak review nulis lagi, tapi kayak checkbox, checklist gitu aja, checklist gitu terus ya gitu. Nah ini kalian bisa mau ikutan, terserah kalian mau backgroundnya apa, pasti bisa ngerjain. Kenapa? Karena kalian kuliah, that's it gitu. Simpelnya di situ. Mereka bahas apa, misalkan bahasa teknisnya kalian nggak paham, nggak masalah, kita juga non teknis kok bisa ya. Berarti kan ambil aja struktur penulisan mereka seperti apa, mereka tujuannya apa, maksudnya sampai mana, hargai mereka yang udah bikin proposal dengan susah payah, kasih empati, pasti bisa nulis. Tapi begitu kita lihat sebuah proposal, ini jelek, ini musuh gitu kan, ini atau apa, ini jelek banget lah, ini musuh gitu, dijelekin semua, nggak bisa, pasti nggak bisa beres 30 proposal, capek nanti ya. 30 proposal kalian bisa ikutan. Kalau kalian dapat nilainya 100, fund berikutnya kan ini setahun ada 4 kali ya periodenya, fund berikutnya kalian bakal dinaikin jadi level 1. Tapi kalau kurang dari 100, 90, 80 gitu ya, 70 nggak lulus, 90, 80, kalian bisa naik ke level 1 nya periode berikutnya lagi. Tapi kan ini masih dalam tahun yang sama gitu kan. Dulu kita ngerjainnya pulang kantor jam 5 sore, kita ngerjain sampai jam, ya makan dulu, beres-beres dulu ya, sampai start jam 6 sampai jam 10, 11 itu udah ngeheng kan otaknya, udah capek gitu. Tapi ya kerjain aja gitu, karena kita tahu gitu ada
reward yang didistribusikan tanpa kita harus percaya sama ini siapa. Oh ini blockchain ya. Gitu. Nah dari situ ya kita naik terus nih level 0, 1, 2. Ada roles lainnya ternyata, ada milestone reviewer. Jadi buat misalkan proposalnya Sania tadi dia udah funded, udah di voting, udah dijalanin, dari milestone 1, 2, 3, 4 yang audit kita juga. Enak nggak? Enak nggak? Ya audit masih kita juga, teman-teman komunitas juga. Milestone reviewernya kita, terus nanti ada orang yang lebih masuk ke yang istilahnya bikinin aturan di project Catalyst-nya, namanya Catalyst Challenge ya, Catalyst Challenge Team. Nah, setelah itu masih ada juga role lainnya seperti ambassador. Ambassador pun ada beberapa ya. Ambassador untuk meetup organizer doang, IO lah ya. Terus ada ambassador untuk yang konten kreator, ambassador untuk apa ya? Developer juga ada, developer. Dan ini semua ada 3 level ke atas lagi. Kayak MLM ini udah menjual belum ini? Tapi ini worth it buat dijalanin. Kenapa? Karena kita cuma ngerjain ini. Dan itu cukup lah gitu, cukup. Nah makanya dari sini kan kita udah bisa hitung tuh, dalam 1 tahun kita dapat 4 kali, misalkan 750 EDA kali 4, berarti kan ya tabung aja terus tuh. Kalau udah jadi level 1 ada yang jadi 4.000 gitu kan, 4.000 berarti kan sekitar 40 juta ya, 40 juta hanya dari 1 kali periode 4, berarti ada 160 juta gitu. Kerja dalam 3 bulan cuma 10 hari, sisanya apa ya? Bikin proposal, bikin produk lain di funding yang lain gitu kan, ikutan workshop orang, banyak belajar, terus aja kayak gitu. Nah ini sebuah opsi sih ya sebetulnya pada saat kemarin sempat ada career break buat saya, terutama setelah nggak kerja lagi sama Coinstore itu perusahaan Singapura. Jadi ada fase berhenti dan saya mulai pause hidup saya mulai mikir nih harus menghasilkan dari mana kerjaannya, caranya gimana sih untuk bisa partisipasi di sini gitu kan. Ya itu mulai aja coba dari review, kita appreciate proposal orang gitu kan. Sebetulnya kalau kayak di TikTok banyak nggak sih yang hanya review dapat segini. Pernah lihat nggak kerjaan kayak gitu? Nah ya, tapi kalau ini lebih real maksudnya, karena kita udah lakuin itu gitu. Udah review sampai proposalnya gitu. Udah gitu kalian voting juga kalian dapat reward. Jadi misalkan perhitungannya itu sebetulnya ada rumusnya lagi ya, nanti dikasih kalau ada yang mau lihat. Jadi misalkan kita punya 1000 EDA lah ya, 1000 EDA, berarti total vote-nya 1000 sama ya, 1:1, dan kalian tuh dapat sekitar 2,5% ya. Tapi dari pool globalnya ya hitungannya, tergantung dari banyaknya orang yang partisipasi juga 2,5% itu. Jadi bisa lebih bawah ya, semakin banyak. Nah cuman sumber income-nya banyak tentunya di sini. Kalian bisa mulai cari passion kalian, interest kalian sampai mana gitu. Kalau misalkan, aduh kayaknya nih untuk ngisi inputnya di proposal ini kurang, gimana ya? Sambil nge-review juga deh gitu kan. Nanti sambil voting juga deh, tambah gitu kan. Nah, ini juga wirausaha ya. Belajar semua, kumpulin yang ada, uang yang ada gitu kan. Banyak nabung gitu tanpa harus kita terganggu oleh pembelian token atau koin yang itu aja gitu. Tapi kita harus partisipasi dulu di ekosistemnya baru dibayar. Istilahnya kita jajan, kita lahir di sini kan baru tahu rupiah setelah mulai jajan kan. Benar nggak? Makanya kita nggak nyaranin ya kalau buat beli token jangan, nggak usah. Justru dapetin tokennya dari pekerjaan di sini. Jangan sampai beli. Karena harganya kan drawdownnya memang lebih kenceng ya daripada sekuritas ya, daripada ya pasar saham ya.
drawdownnya dia bisa turun sampai 20%, 30% untuk meme token ya, 15% untuk koin gitu kan. BTC-nya memang lebih stabil tapi masih aja gitu aja ya. Cuman kenaikan atau traction dari harga itu yang kita cari dari setiap ekosistem koin atau token itu naik. Jadi nggak keganggu mengenai harga, tapi kita lebih fokus ke gimana caranya jadi level 0, 1, 2 gitu kan. Dan ini kalian sendiri yang nikmatin hasilnya. Setelah itu kalian, orang yang udah nge-review biasanya ngerti cara buat proposal gitu kan. Karena kita ngasih penilaian, tentunya kita juga tahu gitu ini proposal yang baik itu penulisannya seperti apa gitu. Karena nggak jauh dari tiga faktor itu aja. Impact-nya apa, visibility-nya apa, value for money-nya apa. Nah, ini pun turunannya banyak gitu nanti. Nah, itu yang mau kita ajarin. Kalau teman-teman nanti ada yang tertarik untuk lebih lanjut, nanti kita akan coba bentuk yang sesuai dengan interest teman-teman. Kita collect dulu surveinya, nanti kita akan buat digital aja ya, nanti in group aja ya, kalau boleh mungkin sama Butia ya. Nanti setelah itu kita buat step yang real ya, mulai daftar akunnya, daftar wallet address-nya gitu kan, kalian simpan masing-masing, jangan kasih tahu saya gitu kan, nanti saya ambil. Nah itu setelah itu baru sampai proposal, itu nanti kita belajar step by stepnya, dan ini ya semoga menghasilkan dan bermanfaat sih. Oke. Nah ini sedikit progress aja ya, untuk update aja, kita bisa suka update ekosistem ke teman-teman dimanapun kita berada. Jadi pada Fund 12 kemarin kita mewakili 7 proposal, namun sayangnya masih belum ada yang goal ya, yang barunya untuk di Project Catalyst. Cuman kita dapat lagi di Intersect gitu, ada lagi satu ekosistem cadangan yang kita siap alirin ke sana gitu kan. Jadi tapi ini yang dimajuinnya kenapa? Karena ini lebih mudah partisipasinya. Oke. Nah, ini kita sempat ada Cardano Workshop Jakarta yang kedua, terus ada Surabaya Part 2, lalu ada entity yang namanya Rise, dia mau bikin wallet khusus buat Indo, and then dia dari EVM mau nyebrang ke Cardano, and then ada Cardano Moment Indonesia, tapi dia mau fokusnya ke universitas, belum dapat. And then ada lagi Cardano Hub Bali, ini expat and lokal Bali people, walaupun kita udah ada cabangnya di sana, tapi kita minta pendanaan gitu kan, ya lumayan buat operasional ya. And then Cardano Hub Orbler ini community index, jadi setiap community atau ekosistem ataupun token project entity yang ada di Indo itu mereka bulk gitu jadi satu, dan kalau mau ngadain campaign marketing di situ bisa gitu. Kayak misalkan please like, subscribe, atau komen, atau misalkan post share gitu kan, itu marketing ya kayak gitu. Q&A? Ada pertanyaan? Atau mau ditanya? Ditanya. Ya, soalnya nanti tugas saya juga bikin proposal. Nah, mantap. Itu Ini bisnis brand. mantap. Bisa kita support juga. Artinya saya kurang memahami, cuman kan Cardano sama proyek Catalyst ini kayak ada tadi kan ngebahasnya tentang proposal. Nah, proposal yang kita ajukan itu aspek apa? Aspeknya, Iya. yang kategorinya tadi ya. Jadi Cardano Foundation ini dia di bawahnya ada IOG, Input Output Global, dan di bawahnya lagi ada Project Catalyst ini. Jadi platform ini mereka buat dengan ada beberapa kategori pengadaannya ya, bahasanya tadi kan. Kategorinya ada yang open ecosystem. Open ecosystem ini yang berkenaan dengan seluruh kegiatan yang volunteer based marketing, dan dia misalkan mempromosikan sebuah project yang sudah ada di 4 kategori lainnya. Misalkan kalau di Indo kan ada perusahaan BCA, BRI, Nestle gitu ya. Kalau di Cardano kan ada lagi tuh, misalnya kayak Emurgo, ada lagi ya nama-nama lainnya gitu ya. Nah itu yang kita promosiin, tapi kita buat di versi Indonya, di lokal punya, apa boleh banget
Gitu. Sebetulnya mau kita kopi yang di luar negeri kita bikin di Indo juga bisa, dan itu boleh. Toh nambah user kan buat mereka, ya kan? Tujuannya kan nambah user untuk si Cardano-nya, nambah komunitasnya, nambah traction dari harganya, dan untuk treasury mereka keluar masuknya uang lebih bisa diarahin ya. Nggak sembarangan orang tiba-tiba likuidasi, terus langsung aja turunnya jauh gitu kan. Kayak tadi sebelumnya pakai yang dari orang luar dipakai sama kita itu nggak akan kena hak cipta. Hak cipta itu ada limitationnya, tapi maksudnya ya kopi itu dimodif lagi ya, Oh, dimodif. nggak boleh langsung Iya. plagiat ya, namanya tau lah. Kopi itu maksudnya dalam artinya kalau kita bahasa simpelnya ya kita ambil yang konsep dari luar, kita bawa ke sini jadiin MVP. Kita ambil MVP dari luar, bawa ke sini jadiin produk, ya kan? Ini kan naik terus kan kayak tangga. Oh ini nggak kayak tangga. Ini developer, konsep, MVP, produk. Baru satu lagi, sebetulnya ada satu lagi real world integration, dia di 2 juta EDA. Lebih besar lagi, cuman udah harus ada pembukuan 2 tahun ke belakang. Kita majunya sebagai sebuah entitas project ya, berarti udah PT atau CV ya. Gitu. Lalu kalau yang developer ekosistem dia lebih ya, pastinya segala sesuatu yang berkenaan dengan API, SDK, integration doang gitu, misalkan jembatanin antara perusahaan A sama B, terus nanti ada yang kita pakai konsep dari Cardano Experience nanti apa. Itu untuk yang developer, konsep. Terus kalau konsep ini biasanya benar-benar bahasa teknis ya. Baru sebuah ide, gagasan, sampai bikin researchnya dulu, mulai dari research, final design, sampai nanti kita post gitu kan di GitHub-nya. Nah itu boleh kita pendanaan semua, 3 step itu. Cukup enak ya, jadi researchnya dibayar juga gitu kan. Fase researchnya tuh masih dibayar gitu, itu untuk konsep. Untuk yang MVP, dia udah bikin istilahnya prototype, technical outputnya udah bisa dilihat, terus nanti ya sebetulnya nanti ada beberapa eligibility requirement yang harus dipenuhi kalau buat MVP ya, tapi itu transparan terbuka di website. Cuman ada knowledge base-nya lagi, turunannya semua gitu ya, ada turunannya, ada yang ke atas ke bawah. Yang produknya sendiri ini bebas ya, malah kalau dari Afrika, sorry itu saya, mereka ada yang buat sampai warung-warungan gitu, toko kelontong, tapi di blockchain kan, as simple as that gitu. Lucu kan, warung, istilahnya kan kayak vending machine, mereka masukin jadi proposal gitu. Tapi ya dapat funding aja orang Afrikanya yang support. Kenapa enggak gitu, jualan Indomie bayarnya pakai token karena memang di sana boleh gitu. Kalau di sini kan nggak boleh, jadinya ya bagus juga orang di sini nggak ada konsep jualan token. Mundur setahap, jadi jangan langsung mikirnya tuh end to end. Aduh harus jadi kaleng, harus jadi penghapus, harus jadi apa enggak gitu. Sebelum jadi pun tak ada nilainya, kok nggak kita majuin gitu jadi sebuah value yang mereka hargai gitu. Di luar tuh begitu, di blockchain tuh begitu kan. Semua pekerjaan dihargai gitu. Kenapa kita harus langsung bikin jadi sebuah handphone gitu kan ya, yang harganya $10 ada di sini. Ya, tahu kan ya, kalau Apple kan costnya kan $10 ya satu. Oke. Saya mau lanjut ke 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, kita kan di sini sebagai engine team, biasanya berarti kita kan masuk ke kategori sebagai pengembang gitu ya. Saya tuh mau nanya, biasanya sebagai tim pengembang itu tantangan sama masalah-masalah yang biasa dihadapi saat mengajukan proposal itu apa aja? Yang pertama itu, lalu yang kedua, kita kan masih agak asing dengan yang namanya Project Catalyst sama Cardano ini. Aku tuh mau nanya bagaimana si dampak Project Catalyst itu terhadap inovasi dan pengembangannya si ekosistem Cardano yang sekarang udah besar gitu kan. Jadi salah satu contohnya yang sekarang udah ada dan udah besar tuh apa? Oke, kalau untuk tantangan balik lagi ya, saya balikin pertanyaannya, perkara apa yang mau diselesaikan dulu.
Kayak misalnya kan kita tuh tim pengembang tuh kan biasanya terlalu teknikal dan kurang mengerti di beberapa aspek yang lain. Nah, pengen tahu gitu gimana biasanya tantangan yang muncul di situ apa aja, sama kayak aspek-aspek masalah yang muncul apa aja. Ini pada saat penulisan proposal berarti ya. Kalau proses penulisan proposal dan pengajuan proposal. Oke. Sebetulnya pada saat submit nih semuanya barang ya, barang-barang aja. Tapi pada saat penulisannya, yaitu memang PR kita untuk ngumpulin semua input untuk siap nanti apa yang mau kita tampilkan ke publik gitu kan. Jadi ini apakah benar-benar open source atau enggak gitu sama sekali kan. Nah, terus gimana caranya kita bisa menghadapi tantangan yang ada, atau kita tahu itu sebuah tantangan di ekosistem ini, tentunya dengan masuk ke komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita jadi user untuk sebuah platform yang ada di Cardano. Misalkan masuk ke Eternal Wallet, Jorai Wallet gitu kan. Kita mulai pakai itu semua fungsinya, fitur yang gitu kan, nanti cari apa yang kurang gitu kan, ataupun apa advantage yang gitu di situ. Barulah nanti sesuaikan, balik lagi kita mau bikinnya apa, atau kita mau ngasih tampilan apa ke Indo ini tuh, beda lagi kan. Kalau untuk yang kedua adalah dia yang sudah, maksudnya dia punya dampak yang cukup besar ya secara teknologinya untuk Cardano-nya sendiri. Untuk Cardano-nya sendiri sebetulnya milestone yang sempat dicapai itu value for money-nya terlihat di harga ya, capaian harga sampai di 40.000 lebih, 45.000 rupiah. Dan kalau sekarang lagi turun sampai 5.000. Nah, itu kenapa terjadi? Karena yang tadi aliran dari staking, voting dari delegasi, voting dari DREPS, decentralized representative-nya, terus jadi voting mechanism inilah yang nanti diperbaiki gitu. Ini lagi ada perbaikan sebetulnya, perbaikan secara global, dan nanti ada eventnya tanggal 6. Jadi setiap orang tuh kan bisa votingnya, cuman mereka represent as apa sih, dan mereka votingnya tuh kemana, kayak misalkan voting untuk pilkada nanti gitu kan, atau voting untuk pemilihan presiden gitu kan. Nah ini harus dibedain dengan budget yang dirapiin lagi semua. Jadi sebetulnya mirip kayak negara ya, semua punya sumbernya masing-masing, dan ini lebih dirapiin. Jadi tahu yang sudah pernah voting untuk presiden di pilkada ini, nanti dulu kalian harus pakai total aset atau total voting power dari tempat yang lain, nggak bisa dipakai lagi gitu. Dijaga treasury-nya. Kalau pakai wallet yang sama atau sumber aliran dana yang sama, jatuhnya adalah bisa jadi penyalahgunaan ini ya, asetnya. Nah, kalau dampak yang besar untuk si Cardano Treasury sendiri ya tadi ya, banyak project funded yang bisa diaplikasikan di luar negeri gitu sebetulnya. Kalau di sini belum, kenapa? Karena itu pemerintahnya nunggu supaya banyak orang bikin sampai trial, sampai mereka bisa merasakan uangnya. Biasanya mereka patahin dulu swastanya, baru mereka bikin regulasi kan. Istilahnya kalau nggak melanggar hukum, kenapa mereka harus bikin suatu aturan gitu. Nah, itu yang ditempuh oleh ekosistem Web3 ya. Anak-anak Jakarta, Surabaya, Bali, semua dilemanya sama. Terus ada lagi tadi? Mau tambah sedikit ya. Buat tadi tantangan buat di developer sendiri gitu kan, yang banyak kita temui sebenarnya untuk bahasa pemrograman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini lagi belajar Python, mungkin nanti sering berjalannya waktu pasti nanti kan akan develop ya untuk belajar yang lain gitu. Tapi karena dia punya punya ini sendiri, jadi ada Bluetooth ya, Haskell. Kita ada workshopnya sendiri sebetulnya. Ya itu ada, kita punya workshopnya sendiri Khusus teknis. khusus gitu. Tapi kalau sempat dengar tuh mungkin boleh mulai belajar Rush ya. Jadi itu kayak agak nggak terlalu jauh gitu untuk kalau projectnya. Kalau pengen ditekuni lebih serius, sebetulnya ada sertifikasinya juga.
Tuh, nanti kita bisa arahin, nanti kita bisa coba kontak teman kita yang di luar supaya ngasih sertifikasi resmi khusus untuk pengajaran mengenai bahasa teknisnya. Tapi secara non teknisnya ini adalah apa yang bisa diaplikasikan langsung. Tapi ya untuk bahasa yang teknisnya itu butuh belajar sekitar 6 sampai 8 bulan ya kalau otodidak ya. Kalau itu kalian sudah menguasai bahasa misalkan kayak Ruby on Rails gitu ya, 6 sampai 8 bulan biasanya mereka yang sudah pernah, yang udah mulai kerja gitu ya, yang udah punya pengalaman kerja 2 sampai 3 tahun, mereka belajar ke Cardano ekosistem ini sekitar 6 sampai 8 bulan lah. Tapi kalau ambil sertifikasinya tentu butuh waktu lagi ya. Gitu. Oke, kira gitu. Tadi ada satu. Yang belakang ya? Izin bertanya, untuk misalnya kita tuh mau bikin proposal, kan harus ada rancangan anggaran biaya. Nah, tadi kan minimum tuh di 500.000 ED. 100.000 EIDA. Nah, minimum itu apa macam masalahnya? Yang mana? Yang konsep. Yang konsep 100.000 ya. Iya. Kalau misalnya kita mau ngajuin proposal, RAB-nya harus dalam bentuk koin itu atau dalam bentuk rupiah atau mata uang lain. Oh, oke. Sama ini misalnya kita bikin prototype di bidang sektor apa kita mengerjainnya itu, misalnya aquaculture, agrikultur atau smart system kayak gitu. Anything you want sebetulnya, bebas gitu. Jadi sebetulnya minimumnya tadi betul bisa di 15.000 EIDA. Udah baca ya berarti ya, 15.000 EIDA. Maksimumnya adalah di sini ya. Ini adalah maksimumnya. And then mau bantu. Aku jawabnya untuk yang RAB. Kebetulan semua proyek yang 7 itu aku yang RAB ya. Jadi semuanya dalam bentuk koin. Koinnya Cardano ya. Jadi kita pakai kursnya, pakai punya EIDA waktu itu. Misalnya saat ini gitu ya, di 2.800 kita bisa pakai angka yang diturunin di bawahnya. Tapi untuk penulisan RAB sendiri kita sarankan itu kita pakai working hours-nya yang dari base-nya dari luar negeri gitu. Misalnya kayak untuk developer misalnya kita starting di $20.000 per hour sih. Ya. Gitu. $20 per hour. Bisa 50 sih kalau misalkan developer. Iya, 20 sampai 50. Jadi kita pakai apa namanya? Pakai standarisasinya mungkin harus dinaikin ya. Karena ini kan proyeknya meskipun orang Indo yang kerjain, tapi kita kan global project khususnya. Jadi buat apa ya? Sebenarnya kenapa kita pilih itu karena buat jadi semangat ya. Kita punya standarisasi yang berbeda gitu. Kalau misalnya mungkin di Indo patokannya adalah UMR, kita bisa bilang kita beli bayar uang yang harus beli. Jadi base-nya dolar, terus nanti convert ke EIDA. Tapi ada juga untuk proposal yang lain biasanya kalau mereka ada beberapa fixed cost, mereka minta dalam bentuk dolar. Mereka campur ke bawahnya dengan ya variabel yang lainnya dengan EIDA. Tapi untuk project yang memang dia percaya penuh sama Cardano atau pengen appreciate lebih dengan ngasih traction yang bagus nantinya, balik mengenai ini kan ambil dari treasury-nya Cardano kan, uangnya kan. Nah, biasanya mereka penulisannya full EIDA gitu. Jadi kita harus tahu positioning kita ada di mana sih sebetulnya. Apakah kita sudah sedekat itu dengan komunitas CF-nya ini? Jadi kita bisa baca situasinya gitu kan. Mana yang harus kita lakuin, apakah penulisan untuk proposal yang satu harus benar-benar akademis banget, atau yang misalkan yang kedua lebih ke praktis gitu kan, kayaknya langsung to the point, atau yang ketiga harus muter dulu panjang-panjang gitu kan. Tapi dengan format yang sebetulnya dibatasi sih. Tapi kan maksudnya kan pasti kelihatannya. Oke, ada lagi? Ya. Mau nanya, ada ini nggak? Ada strategi khusus nggak supaya si proposal kita tuh lebih tinggi presentasinya untuk diterima? Semuanya punya walletnya Cardano, voting punya kamu.
Jadi dia tuh semakin branding kita semakin besar, dia proposalnya bakal semakin banyak yang nonton gitu kan. Ya. Berarti kita juga harus ngebangun branding dulu baru kita bisa bikin proposal supaya lebih mudah. Nah, cara keduanya benar-benar tunjukin value for money-nya. Jadi apa yang kita buat, kita nggak bikin sama sekali yang teknis kan, tapi kita dapat pendanaan juga. Dari situ kita dapat panggung, kita dapat ya mulai ngajarin teman-teman gitu kan. Dan ternyata walaupun itu gagal yang kemarin, ada beberapa proposal yang gagal, tapi kita dapat total podcast branding, benar ya? Kita kelihatan sama hampir 100.000 orang, 100.000. Untuk periode berikutnya lebih mudah, pangkas saja jadi satu proposal saja, optimis saja dulu, ya. Nggak dapat tidak lempar ke ekosistem yang kita tahu. Kalau untuk engineer atau ya istilahnya kan mesin ya, ada istilah yang mirip dengan machine learning gitu lah, AI itu kan mulai sana ya, ke arah sana sebetulnya sedikit-sedikit. Nah itu ada platformnya sendiri, bukan Project Catalyst, tapi masih di Cardano juga. Kenapa itu nggak diutamakan? Karena arahan dari Cardano Foundation ini yang harus dikasih tahu tuh, soalnya ini ngaruh banget ke treasury-nya mereka. Nah kalau dari sini nggak kena, baru ada beberapa project yang Cardano yang memang udah diakui sama si foundation-nya. Nah itu nanti dibayarnya pakai token turunannya ADA, bisa namanya AGIX atau apa ya, banyak ya macamnya. Nah, dibayarnya dengan itu, tapi dengan sektor yang lebih khusus. Gimana cara masuk ke sana? Habisin dulu yang ini, treasury yang pertama ini. Gitu. Kalau ke yang istilahnya pinggirannya itu semua itu yang private atau swastanya lah ya. Oh, aku tahu. Katanya tadi boleh ide aja ya? Boleh. Boleh. Kan saya bilang, ide dulu ya? Boleh. Ada ide aja dulu. Harus langsung jadi produk now. Iya. Ujungnya nanti jadi produk. Ujung. Mau tambahin dikit adik-adik. Jadi tadi kita belum sempat mention. Jadi uangnya itu dari mana sih yang Cardano? Ini aku mau make it clear. Kenapa? Cardano itu kan dari Cardano itu kita punya namanya Cardano Foundation. Jadi Cardano Foundation ini punya beberapa entity di bawahnya. Salah satunya namanya IOG, Output Input Global, terus ada Emurgo dan ada beberapa entitas lain. Nah, directly yang untuk Project Catalyst ini, dia itu turunan langsung dari Cardano Foundation ke IOG dan dia bikin Project Catalyst. Uangnya langsung dari Cardano Foundation, itu dia sisihkan 5% dari total ekonominya. Cardano punya punya treasury, jadi 5%-nya dia sisihin. Itu tuh untuk nge-build project ini. Jadi kalau misalnya nanti ada mungkin bingung ya, aliran dananya uang mana sih yang dipakai? Itu tuh 5% dari total yang ada lo punya gitu. Jadi ini langsung bukan uang titipan kanan kiri enggak, ini langsung dari foundation untuk didistribusikan langsung. Termasuk dari untuk proses proposalnya, foto sampai ke review. Jadi itu semua jalurnya transparan gitu. Ada yang mau nanya lagi? Mau nanya Kak, tadi kan saya sempat mendengar token ADA. Token ADA ini saya sempat baca juga kan dapat digunakan sebagai transfer nilai. Nah, saya belum mengerti gitu transfer nilai di sini itu bagaimana cara kerjanya. Apakah seperti kita menggunakan uang tunai atau bagaimana cara kerja dari transfer nilai tersebut? Transfer nilai. Jadi sebetulnya kan kalau konsep yang dari blockchain ini kan dia ada node-node yang sambung ya. Mereka bikin sebuah blok-blok tertentu yang bisa nyambung dengan blok yang lain tuh dengan cara ada sebuah kode yang unik kan dari setiap blok itu kan. Kalau ini sama barulah transfer nilai itu terjadi kan. Makanya itu yang tadi disebut dengan distributed ledger kan kayak gitu. Simpelnya itu. Bahasan teknisnya kayak gitu. Cuman untuk transfer nilai yang dimaksud itu ya bisa mengenai currency, bisa mengenai aset, NFT ya, ataupun properti, anything lah gitu, atau informasi. Kira-kira Mas punya interestnya kemana? Tiga hal biasanya, currency,
aset atau informasi transfer itu. Jadi untuk transfer ini tuh kita tuh dari Kantor itu kan sebagai misal cara kerja dari transfer ini untuk apa kayak uang tunai gitu. Jadi dari Bisa. satu ke satu. Bisa, tapi kita yang pegang sendiri ya. Enggak, kalau istilahnya kan kalau negara kan kita dipegangnya oleh bank gitu kan ya. Harus melalui bank gitu. Kalau ini kan kalian udah punya jalurnya sendiri, tapi kalian yang pegang sendiri. Itu yang saya maksud, saya nggak perlu percaya sama kamu, tapi saya sudah percaya secara teknisnya masih sampai gitu apapun urusannya. Itu masa depannya kayak gitu. Jadi memang berbeda dengan konsep yang sudah ada, tapi memang mau nggak mau kita aja yang nggak paham bahasa teknis harus belajar. Karena pengaruhnya bukan hanya untuk anak-anak IT-nya, masalahnya justru untuk anak-anak yang nggak ngerti IT. Oke. Dan apa yang kita kerjakan tuh harus benar-benar dulu ya buat kalian, jangan kita kalau udah kerjain baca kerjakan kita ada apa. Saya dari kalau terjadi maknanya kalau saya sering berpamit mah hajar. Besok udah mulai gitu. Bergerak mengisi waktu di kosong. Nyambung banget sih sama yang terkenal. Jadi apapun yang kalian itu nggak ada sia-sianya. Kerjain aja kan. Coba ya, kalau nggak dicoba nggak akan pernah bisa. Belum masih ada atau yang Paling ini doang. Jadi kita nanti akan ada event. Ini khusus belajar tentang konstitusi. Mungkin agak lebih berat, nggak jelas ya. Kita juga belajar. Kita belajar karena basicnya kita bukan orang legal juga. Tapi di sini kita ini kalau ini yang ada namanya intersect. Jadi masih ekosistemnya sama. Dia itu kayak DPR-nya lah itu. Jadi DPR-nya jadi biar meskipun ini decentralized, jadi semuanya bebas atau maksudnya orang bisa bergerak ya dengan lebih leluasa, tapi pasti ada institusi yang harus menjagai biar dia nggak beresan gitu ya. Tetap ini ada aturannya. Ini untuk para perempuan, cewek-cewek gitu ya. Kalian nggak perlu khawatir, di ekosistem ini di komunitas Cardano saya perempuan sendiri. Jadi saya benar-benar sendiri di ekosistem ini dari 2022 saya ikut. Jadi sekarang udah mulai ada sih ya biasanya, tapi yang biasanya perempuan tuh malu-malu. Jadi karena kayak ya aku perempuan bu, gitu biasa. Padahal kan sebenarnya kita masih mau bilang perempuan itu adalah makhluk hidup terkuat ya bu ya. Jadi kita nggak boleh khawatir gitu kan, nggak ada apa sih isu-isu tentang kesetaraan gender gitu. Kalau saya sih nggak mau concern ke situ, saya cuma mau bilang semua manusia itu punya hak yang sama untuk berkreasi gitu ya, buat jadi apapun yang dia mau gitu. Sama masih dalam koridor yang benar ya. Gitu. Kalau dari kami sekian gitu. Kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh nanti join ke grup kita buatin khusus ya. Izin sama ibu buat bikin grup. Adik-adik kalau mau join bisa join bareng. Kita provide untuk ngajarin proposal, mau belajar apapun, review boleh, mau background tanya HI silakan. Nanya akunting boleh sama saya. Sama kami bisa jawab pasti kita jawab. Gitu. Thank you teman-teman. Terima kasih.